Alhamdulillahilladzi la yansa man dzakara. Alhamdulillahilladzi la yudayyi'u man syakara. Alhamdulillahilladzi yajzi bihil ihsani ihsana wa bisabri najata wa ghufrana. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, kita lanjut dari materi yang terakhir tentang maisir dalam Islam. Pandangannya seperti apa? Mari kita lanjut mencoba melihat di dalam jual beli apakah ada unsur maisirnya atau tidak. Nah, hari ini kita akan bahas tentang bagaimana hadiah ini dalam jual beli, bagaimana hukumnya. Bagaimana hukumnya undian ketika misalnya produsen itu ya, misalnya membeli kemudian dapat kupon ya. Kupon ini kemudian diundi. Ataupun bagaimana hukumnya ketika beli sesuatu kemudian mengumpulkan potongan-potongan puzzle ya, begitu. Bagaimana hukumnya? Intinya, jika kita berbicara tentang hadiah, maqasid syariah, ya, itu kemudian menekankan agar terciptanya kasih sayang di antara manusia. Itu termasuk salah satu maqasid syariah. Tujuan syariat ini dijalankan agar manusia itu saling mencintai satu dengan yang lain. Nah, memang salah satu perkara yang bisa menimbulkan rasa cinta antara satu dengan yang lain itu bisa dengan jalan hadiah, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahadu tahabbu. Saling-salinglah kalian saling memberikan hadiah, maka kalian akan saling mencintai satu dengan yang lain. Ya, kalau ingin dapat cinta manusia lewat apa? Hadiah. Kalau ingin mendapatkan cinta Allah lewat apa? Sedekah, wakaf, ya. Maka kemudian bedanya antara sedekah dengan hadiah. Kalau sedekah ini yang kita kasih orang yang butuh. Tapi kalau hadiah ini yang kita kasih mungkin dia nggak butuh, ya. Tapi kemudian ini di luar kebutuhannya dan ini bisa memberikan rasa cinta. Ya. Nah, makanya Nabi itu berkaitan dengan hadiah ini sendiri. Beliau tuh menganjurkan jangan menolak hadiah untuk menjaga perasaan orang yang memberikan hadiah. Ya. Makanya dalam riwayat Imam Ahmad, Nabi bersabda, ajibud da'i, hadirilah undangan, wala turaddul hadiyah, jangan kalian menolak hadiah. Ya, kata Aisyah, Nabi itu kalau diberikan beliau terima, kemudian beliau balas. Dan tidak pernah menganggap remeh apapun yang diberikan kepada beliau. Ya. Zaman sekarang ini kadang ada orang ketika menerima pemberian, entah orang yang ngasih dia lihat siapa, atau dia lihat apa yang dikasih. Betul? Tapi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau menerima hadiah walaupun hanya sekedar kikil kambing. Kikil. Artinya kan ini sesuatu yang dianggap ya biasa. Ya. Lau du'itu ila dhira'in au qura'in la ajabtu. Aku akan menghadiri undangan sekalipun untuk makan kikil kambing. Ya.
kaki depan atau kaki belakang, ya. Walau ahdiya ilayya dhira'un aw qura'un laqabiltu, ya. Dan aku menerima hadiah walaupun yang dikasih itu sekedar kikil kambing kaki depan atau belakang. Artinya apapun yang dikasih itu beliau terima, ya. Tidak pernah menganggap remeh apa yang kemudian diberikan. Hadiah. Di zaman sekarang banyak pedagang itu memanfaatkan hadiah. Untuk apa? Untuk menarik konsumen sebanyak-banyaknya. Walaupun memang hadiah itu mendapatkan cinta manusia. Itu enggak ada apa? Udah enggak ada U di balik B. Udang di balik batu itu enggak kalau hadiah. Orang ngasih hadiah tuh benar-benar ngasih, ya. Makanya hadiah ini kita lihat benar-benar karena dia itu kalau ada dalam beberapa perkara, hadiah yang tadinya kemudian dianjurkan itu bisa berubah jadi haram. Contoh, suap, riswah. Ini kan kadang-kadang untuk menenangkan hati sang penerima, dia sering bilang, oh ini bukan suap, ini hadiah. Betul. Atau di antara hubungan hutang piutang, dia kasih hadiah. Nah ini hadiah-hadiah yang bermasalah ini. Hadiah-hadiah yang kemudian bisa menjadi haram. Nah sekarang kita lihat Bapak Ibu. Dalam jual beli, ya. Jadi pedagang tuh kadang-kadang untuk menarik hati dari konsumen, dia suka ngasih hadiah, ya. Nah, kadang hadiahnya itu door prize, kadang hadiahnya itu apa namanya, undian, ya. Nah, mari kita lihat satu-satu. Yang pertama, berkaitan dengan souvenir, ya. Apa saja souvenir yang antum sering terima ketika melakukan jual beli Bapak Ibu? Voucher belanja, apalagi gantungan kunci, gelas, piring, ya. Nah, baik. Artinya banyak pedagang yang dia mungkin bikin souvenir seperti ini, ya, dia bagikan secara cuma-cuma, ya, kadang-kadang diberikan sebagai kenang-kenangan lah. Maka hadiah seperti ini hukumnya hibah, diperbolehkan, tidak apa-apa. Tapi asal jangan, misalnya perusahaan bir, dia kasih hadiah kepada antum, ya, jam misalnya, terus antum terima, terlarang ini. Atau dia ngasih gelas, kan ada tuh ya souvenir tulisannya, ya, nah, itu dia ya, bir, ya. Nah, ini souvenir seperti ini, itu hukumnya haram hukumnya, ya, terlarang sebagai saddud dzari'ah, menutup pintu-pintu untuk menuju kepada kemaksiatan, ya, jalan menuju ke situ tuh sudah diharamkan. Maka menerima souvenir dari perusahaan atau produk yang kemudian dia itu berafiliasi atau dia menjual sesuatu yang jelas-jelas haram, maka ini diharamkan. Jelas ya? Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana dengan hadiah promosi. Ya, kadang-kadang pedagang itu ngasih sampel. Dia ngasih sampel. Misalnya dia jual apa? Jual apa kira-kira? Jual makanan. Dia ngasih sampel dulu nih, agar kita bisa merasakan dan mencoba makanan tersebut, ya. Nah,
Di sini ada pandangan yang pertama. Jual beli dengan hadiah yang diberikan sebagai sampel di awal, ya. Pandangan pertama mengatakan jual beli ini tidak sah karena mengandung gharar. Kenapa mengandung gharar? Mereka berpandangan, ya kan yang dikasih sampel. Sementara barang yang dibeli belum ada di majelis akad. Dia belum bisa lihat. Bagaimana kalau ternyata yang dicoba tidak sesuai dengan yang dibeli? Kira-kira begitu. Antum pernah menghadapi hal seperti ini? Sampelnya bagus. Sampelnya bagus, dikasih contoh dulu nih kita. Kita mau beli tapi dia hanya ngasih sampel. Barangnya tidak ada di majelis akad. Akhirnya berdasarkan sampel kita belilah. Ternyata waktu dikirim gak sesuai. Nah, ini yang kemudian mendasari pandangan yang pertama. Sehingga mereka mengatakan ini gharar. Karena kasus-kasus yang kemudian terjadi. Ya, begitu. Yang kedua, dan yang mengatakan ini gharar, ini pandangan yang kuat dari pandangan mazhab Hambali. Bahwasanya jual beli dengan sampel itu ada ghararnya. Kenapa? Karena terkadang barang yang dibeli itu belum ada di majelis akad, sehingga yang ada itu baru sampel yang dikasih sebagai hadiah untuk dicoba. Mari kita lihat pandangan yang kedua. Mereka menyatakan boleh. Kenapa boleh? Ini pandangan mayoritas madhab jumhur ulama. Kenapa? Karena unsur ketidakjelasan atau gharar itu sudah hilang, ya. Karena dia sudah melihat contoh dengan sampel atau hadiah yang dikasih, ya. Tapi ya syaratnya barang yang dijual harus sama. Harus sama. Nah, di sini yang mana yang sering terjadi, Pak? Barang sampel sesuai dengan contohkah? Maksudnya sampel atau contoh sesuai dengan barang yang dipesan atau tidak sesuai? Tidak sesuai. Kalau tidak sesuai berarti pandangan mazhab Hambali relevan. Ya. Kalau sesuai ya berarti jumhur ulama juga kemudian relevan dalam hal ini. Ala kulli hal, ya memang zaman sekarang ya kalau kita lihat, ini zaman-zaman yang sudah informasi itu luas ya, cepat. Ada orang yang melakukan kecurangan, gharar misalnya. Saya melakukan jual beli dengan perusahaan ini. Ternyata sampel tidak sesuai dengan barang yang dipesan. Oh, langsung diviralkan, selesai. Maka rata-rata orang akan menjaga. Ya. Selanjutnya, kadang-kadang pedagang itu ngasih hadiah promosi, tapi itu harus didahului dengan berbelanja nominal tertentu. Nah, beli 500.000, minimal 500.000 dapat motor. Waduh, gedean hadiahnya daripada belanjaan ya. Dapat sarung misalnya ya. Atau belanja 500.000 dapat payung misalnya. Jarang ada belanja 500.000 hadiahnya umroh. Waduh, jarang itu. Kadang-kadang memang pedagang menjanjikan hadiah jika dia itu belanja dengan nominal tertentu. Ya. Mari kita lihat. Yang pertama, ya,
Karena ini kan kasus-kasusnya ini memang kasus-kasus yang kontemporer. Ya. Makanya biasanya jika kita cari dalam kitab-kitab itu yang membahas hal-hal seperti ini ya banyak juga di dalam kitab yang kontemporer. Ya. Yang pertama kita lihat di sini. Ya, harga dari hadiah. Ini pandangan yang pertama ya. Harga dari hadiah itu sudah dihitung masuk kepada harga barang. Misal, dia mau ngasih hadiah payung. Payung ini harganya 20.000. Kira-kira begitu ya. Jadi dia bilang, barang siapa mau dapat hadiah payung, maka disyaratkan dia harus belanja 500.000. Oke? Nah, maka kemudian berapa harga yang kemudian dia jual dari harga 500.000 ini? 520. Karena 20-nya ini disisihkan untuk payung. Kira-kira begitu. Maka menurut mereka hadiah itu murni, nggak boleh kemudian dimasukkan ke dalam harga. Ya kan antum ngasih. Kalau antum ngasih jangan dibebankan kepada pembeli. Kan antum hadiahnya ini antum ngasih kepada pembeli. Nominal 500.000 hadiah payung. Maka hakikatnya harga nggak boleh dinaikkan katanya. Jelas? Kenapa? Karena kemudian itu hadiah. Dan hadiah itu pemberian. Kalau bahasanya itu beli 500.000 dapat payung, sementara antum sudah menaikkan harga jadi 520, maksudnya itu hakikatnya ya. Nah, maka itu kemudian berarti apa? Membebankan hadiah kepada begitu. Ini kebalik, salah. Jadi misalnya dia 500.000 dapat payung. Seharusnya sebenarnya yang dibeli itu harganya cuma 480. Cuman dia sudah naikkan 20. Jadi orang beli 500.000 tapi sebenarnya hanya 480. 20 dia bebankan kepada payung. Jadi hakikatnya sebenarnya dia nggak dapat hadiah itu. Sebenarnya dia beli juga. Ini yang mendasari pandangan pertama mengatakan bahwa itu goror. Seakan-akan dia dapat hadiah, padahal enggak. Itu sebenarnya dia beli juga. Cuman di markup. Begitu. Ya. Ini pandangan yang pertama. Ya. Kenapa? Karena menurut mereka ini bisa menghadirkan goror, dan goror ini bisa merugikan pedagang yang lain. Masya Allah, inilah indahnya syariat Islam. Kita tuh nggak boleh ngerugiin orang lain. Pedagang lain jangan dirugikan ya, karena kan kita tahu la darara wala dirara. Jangan kita melakukan sesuatu yang membawa mudarat bagi orang lain. Ya. Nah, saya izin minum dulu Bapak Ibu. Bismillah. Jelas ya? Tapi kalau memang dia ngasih hadiah cuma-cuma, nah ini boleh. Misal
Beli 100.000 dapat hadiah apa? Beli 1 juta dapat motor. Dapat kipas angin misalnya. Ya, kipas angin ini memang hadiah dia, murni. Ya mungkin barang-barang stok lama, ya dia pengen ngabisin, jadi ngabisinnya itu dengan cara apa? Dia ngasih sebagai hadiah, tapi harus belanja dengan nominal sekian, baru dapat itu, wah itu boleh. Tanpa dia naikkan harganya, nah, jadi murni. Hadiah ini tidak dia masukkan harganya di dalam harga barang, nah ini boleh. Nah, pertanyaannya kira-kira mana yang sering dilakukan? Harga barang, hadiah sudah dimasukkan ke dalam harga barang atau murni tidak dimasukkan karena ini betul-betul hadiah. Mana yang biasanya dilakukan oleh pedagang? Yang pertama. Padahal kalau dia melakukan yang kedua, dia ngasih hadiah nih cuma-cuma. Hadiah, sedekah. Padahal dengan cara seperti itu, dia tuh membentengi dagangannya ini dari syaitan. Cara agar kita membentengi bisnis kita atau perdagangan kita agar tidak disusupi oleh syaitan, itu caranya apa? Kata Nabi, inna syaitan yahdurani fi bai'ikum fashubbu bisadaqah. Syaitan itu dia tuh paling pengen hadir dalam jual beli kalian, kata Nabi. Bisnis kalian itu punya celah-celah yang kemudian syaitan itu pengen masuk ke dalam. Entah nanti dia bikin kita bermusuhan, kita dibikin saling benci. Ya. Maka kata Nabi SAW, maka hiasi jual beli kalian itu dengan sedekah. Ya. Hiasi perdagangan dan bisnis kalian itu dengan sedekah. Agar syaitan itu enggak bisa masuk. Ini namanya menutupi celah-celah dari syaitan di dalam jual beli. Ya antum pengen ngasih hadiah, nah itu termasuk implementasinya. Kita ngasih hadiah murni. Pokoknya saya enggak menaikkan harga untuk mengcover hadiah, enggak. Ini benar-benar hadiah murni. Masya Allah. Makanya memang pedagang yang seperti ini nih, yang nanti di akhirat, ya, derajatnya itu dinaikkan sampai selevel dengan syuhada, para nabi, orang-orang siddiq. Bisa dibayangkan bagaimana nabi-nabi itu, para syuhada itu termasuk orang-orang yang pertama yang kemudian mendapatkan kenikmatan. Maka Bapak Ibu, kalau antum mau ngasih hadiah, sudah kasihlah. Enggak usah dinaikkan dari harga barang. Kemudian bahasanya itu hadiah. Padahal hakikatnya bukan hadiah. Kenapa? Karena kita tuh membebankan kepada dia. Maka strategi marketing seperti ini ya mohon diperhatikan Bapak Ibu sekalian, ya. Agar kita itu tidak melakukan goror di dalam jual beli, ya. Nah, saya izin minum lagi ini. Cukup haus juga ini pagi ini. Apa karena AC-nya dingin nih? Enggak ya? Panas apa dingin? Ini kayak ada cahaya-cahaya, apa? Bukan cahaya. Angin-angin dingin dari belakang. Dari belakang apa samping? Boleh dimatikan. Makasih Pak Rahimah. Ada AC dari belakang ya? Oh, ya, boleh. Siap, jazakallah khair. Saya dari tadi kok ada dingin-dinginnya ini. Jazakallah. Nah, sekarang yang selanjutnya Bapak Ibu. Sekarang
Yang selanjutnya, ya. Nah, kadang ada istilah beli satu dapat enggak. Beli dua dapat tiga. Atau beli satu dapat dua. Begitu ya? Ada beli satu dapat dua. Ada? Oh iya, beli satu dapat dua. Kalau kata Pak Haji tadi beli dua dapat satu. Wah ini dua dapat satu tuh bukan marketing itu. Sengaja bikin barangnya rugi. Ya, yang ada tuh beli satu dapat dua, beli dua dapat tiga, begitu ya. Biasanya, ya ini dilakukan untuk apa? Untuk mempertahankan harga. Untuk mempertahankan harga. Ini misalnya satu harganya 20.000. Ya kan? Kalau dia mau nurunin harga, maka dia akan jual, mending saya jual 10.000. Dia nggak mau. Ini nanti bikin harganya jadi rusak. Sementara orang itu dalam bisnis menentukan harga itu bukan hal yang mudah ya. Akhirnya dia bikinlah strategi beli satu dapat dua. Harganya tetap 20.000. Tapi dapat dua. Hakikatnya kan sebenarnya harga dibagi. Nah, ini untuk mempertahankan harga. Hukumnya apa? Boleh. Tapi dengan syarat jangan dinaikkan dulu. Misalnya beli satu dapat dua. Tadinya harganya 20.000, dia naikkan jadi 40.000. Baru dia ikat dengan beli satu dapat dua. Ya, makanya boleh dilakukan asalkan dia tidak kemudian mengelabui harga. Ya, seperti itu. Selanjutnya, kita lihat kadang hadiah itu dikasih dengan beberapa cara. Ya. Saya ingat itu dulu Pak. Ada produsen yang dia itu ngasih hadiah dengan cara gambar. Ya, misalnya hadiah rumah jika membeli satu produk tertentu. Misalnya produk pembersih lantai. Pembersih baju. Deterjen misalnya. Nanti di dalam hadiah rumah tapi antum harus ngumpulin. Misalnya beli dapat hadiah, baru dapat hadiah. Hadiahnya apa? Teras depan. Potongan. Besok lagi dapat apa? Pintu depan. Gambar. Besoknya lagi dapat apa? Dapat gambar atap. Wah, mantap itu. Tinggal satu gambar lagi antum menang. Jadi kayak puzzle begitu. Ya. Zaman sekarang masih ada enggak? Jadi kalau dia berhasil mengumpulkan semuanya, maka dia dapat hadiah. Jadi seperti puzzle begitu. Ya. Nah, hukum membeli barang dengan tujuan, ya misalnya agar dia mendapatkan barang, ya, atau dia mendapatkan hadiah, maka cara seperti ini kalau dari sisi yang beli, ya, pokoknya saya borong semua barang agar saya bisa dapat hadiah yang dijanjikan. Misalnya hadiahnya mobil, dia borong semuanya satu toko agar dia itu bisa dapat undian dan dia menang. Jadi tujuannya bukan lagi beli barang tapi ingin dapat hadiah. Nah ini sudah masuk qimar. Qimar maisir, judi. Karena dia sudah kemudian beralih dari tujuan sebenarnya. Nah, itu. Ya. Ini yang kemudian harus kita perhatikan, ya. Agar kemudian kita nggak masuk di dalam goror dan maisir. Kecuali dia memang pengen beli. Saya buat persediaan 6 bulan,
maka saya beli sebanyak-banyaknya ini barang. Ternyata setelah dia buka, qadarullah ada hadiah di dalamnya. Kalau yang ini boleh atau tidak? Boleh. Kenapa? Tujuan utamanya jual beli. Walaupun muncul gharar di belakang, tapi ghararnya hanya sebagai pengikut. Jelas? Kalau kasus pertama, dia belanja tujuannya buat dapat hadiah. Makanya dia borong semuanya agar dia bisa periksa satu-satu di dalamnya ada undiannya atau tidak. Kira-kira begitu. Nah, kalau yang pertama ini maisir, gharar, haram. Tapi kalau yang kedua ini tidak haram. Kenapa? Karena ya namanya dia memang beli buat mengkonsumsi. Jual beli bukan untuk hal yang lain. Jelas Bapak Ibu? Nah, tapi ada juga yang kemudian mengatakan bahwasanya jual beli dengan cara seperti ini mengajarkan orang untuk israf, berlebih-lebihan. Dan kadang misalnya nih beli terus ada undian di dalamnya ya. Ada seorang sahabat saya itu, beliau ini di satu perusahaan susu dulunya ya. Kita nggak bilang mereknya di sini. Jadi Ustadz, kita tuh dulu sering mengadakan undian berhadiah di pusat perbelanjaan. Ya, hadiahnya apa? Mobil, motor, dan lain-lain. Di mana orang beli produk kita, nanti dia dapat undian. Terus dia memasukkan ke dalam, dia dikasih kesempatan untuk ambil di itu yang diputar-putar itu ya, kotak dia ambil. Ya, ada orang yang borong susunya sampai banyak agar dia tuh punya kesempatan ngambil kupon itu banyak. Dan Ustadz tahu hadiah-hadiah utamanya itu nanti baru dimasukkan ke dalam kotak. Itu apa? Potongannya itu baru dimasukkan di hari terakhir. Paham Bapak Ibu? Jadi nanti mereka sudah dapat target jual sudah terpenuhi baru dikasih. Jadi orang yang borong di hari pertama jangan harap dia dapat hadiah motor dan lain-lain. Kenapa orang nggak ada di dalam? Nanti mau penutupan baru ditaruh. Maka seperti ini sudah terlarang, haram hukumnya, nggak boleh. Ya. Nah, nanti kita bahas undian itu secara tersendiri nanti. Kenapa? Karena bikin orang pada akhirnya jadi mubazir, israf. Ya. Nah, padahal Allah itu kemudian berfirman, wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Jangan berlebih-lebihan. Allah nggak suka sama yang berlebih-lebihan. Itu israf namanya. Ya. Israf itu nggak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, saya kira itu beberapa hal yang kemudian menjadi pembahasan kita pada pagi hari ini. Ya. Nanti insya Allah kita akan lanjut atau kita lanjut sedikit dulu nih ya. Kadang-kadang perusahaan sebenarnya sudah dibahas tadi. Mereka menerbitkan kupon, di mana kuponnya ini nanti ada nomor urut. Nomor urut ini nanti akan diundi, ya. Pokoknya asalkan dia kasih itu murni dikasih, bukan dibeli. Kalau hadiahnya itu kuponnya ini dibeli, itu jelas itu maisir. Itu maisir. Tapi kalau mereka kasih murni dikasih tanpa ada kewajiban apapun, ya, maka kemudian itu tidak apa-apa. Artinya dia mau ngasih hadiah. Antum belanja tertentu dapat kupon. Kupon ini diundi. Ya, tapi haram jika misalnya dikasih kupon, kuponnya harus dibeli.
Misalnya Bapak dapat kupon berhadiah, tapi ada syaratnya. Bapak harus beli kupon ini seharga 50.000. Ini haram ini. Ini diharamkan. Kenapa? Karena ada maisirnya. Ada judinya di situ. Ya. Ada yang untung, ada yang rugi, ya. Ada yang untung, ada yang rugi. Kadang juga kupon ini biasanya diterbitkan oleh lembaga sosial. Ya. Kemudian lembaga sosial ini dia beralibi bahwasanya nanti hadiah ini juga akan diberikan kepada orang yang membutuhkan. Boleh atau tidak? Tetap haram. Ini kasus yang turunnya surah di dalam Al-Quran Al-Ma'idah yang berbicara tentang judi itu, ya. Fahal antum muntahun, apakah kalian belum berhenti setelah Allah sebutkan tentang efek-efek dari judi. Saat itu kan judinya itu judi yang punya aspek sosialnya tinggi, ya, maka nggak boleh hukumnya. Ya, ada lembaga sosial dia jual kupon, ya, habis itu diundi, ya. Kemudian mereka beralibi bahwasanya sebagian hadiah akan diberikan kepada fakir miskin, sebagian lainnya kemudian diundi pemenangnya siapa. Ini jelas, ya. Ini jelas haram, ya. Walaupun mereka beralibi dengan cara seperti ini, kita menolong fakir miskin. Ingat, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabir wa manafi'u lin-nasi wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Jika ada yang bertanya kepadamu tentang khamar dan maisir, sebutkan bahwa itu adalah dosa besar, ya, dan ada manfaatnya bagi sebagian manusia, tapi ingat dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Jadi dalih apapun yang antum gunakan untuk mendapatkan manfaat dari hal-hal seperti ini itu haram hukumnya. Kenapa? Karena ingat dosanya lebih besar daripada manfaatnya, ya, seperti itu, ya. Tapi kalau misalnya dia ngasih cuma-cuma, ya, misalnya ada satu perbelanjaan dia kasih cuma-cuma, ya, maka ini namanya hibah, ya. Undian dikasih secara cuma-cuma, nggak ada kewajiban antum harus melakukan apapun, ya. Maka seperti ini boleh hukumnya. Baik, saya kira itu beberapa kasus yang kita bahas. Jangan banyak-banyak dulu, karena banyak belajar takutnya banyak lupa juga ini. Siap Pak Rohiman? Kita diskusi saja, silahkan.